Para ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, hari ini hari Jumat yang pertama. Ya, kita bersyukur untuk berkat Tuhan di hari Jumat tanggal 6 Desember. Jumat pertama kita boleh mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan inspirasi sabda Tuhan hari ini. Dalam antifon pembuka, lihatlah Tuhan akan datang dengan mulia, mengunjungi umatnya dalam damai dan memberi mereka hidup abadi. Tuhan menganugerahkan kepada kita yang percaya kepadanya panggilan untuk menemukan karya keselamatannya. Dan dalam bacaan Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, inspirasi sabda Tuhan hari ini boleh mengajak kita pertama untuk menyadari bahwa dalam hidup harian kita seringkali mujizat terjadi berkat tanggapan kita terhadap apa yang diwartakan. Penyampaian warta Kristus menjadi bernilai berarti, apalagi itu menjadi mujizat, karena sungguh-sungguh dirasakan, ditanggapi dengan iman yang mantap oleh pribadi. Bahkan panggilan itu menjadi kuat, kesembuhan itu terjadi karena orang sungguh percaya akan karya Allah dan kerelaan atau iman yang sungguh-sungguh mantap. Ini didasarkannya pada buah dari kepercayaan akan kebaikan Tuhan. Dua orang buta yang telah disembuhkan ini tidak dapat menyembunyikan sukacita mereka. Jadi lihatlah bahwa Tuhan Yesus katakan, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi karena saking sukacitanya, karena disembuhkan oleh Tuhan, maka mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Maka yang perlu kita lakukan, boleh bertanya dalam diri kita, sejauh mana kita punya ungkapan syukur atas pengalaman. Apakah kita pernah punya pengalaman dipulihkan, pengalaman dalam situasi sesederhana apapun, berkaitan dengan kebutaan diri, kebutaan rohani. Karena dari secara fisik kita ada, tapi secara rohani bisa jadi kita punya sesuatu kelemahan dalam diri. Dan saat ini juga kita mohonkan supaya bagaimana seruan dua orang buta ini, "Kasihanlah kami, hai anak Daud." Pertama kita berseru datang pada Tuhan, "Kasihanlah kami, kasihanilah aku dalam kelemahan dan keterbatasanku." Juga kita mohon tadi, itu adalah iman. Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Pun diajak, apakah kita sungguh-sungguh percayakan kuasa Tuhan? Sering-sering kali kita beriman karena ikut orang lain. Oh, karena si A, si B, atau karena dia pernah menolong saya. Kita beriman karena ikut-ikutan. Tapi apakah kita sungguh beriman karena percaya akan pengalaman disentuh oleh Allah sendiri, menjadi panggilan yang nyata. Dan lihatlah bahwa terjadilah padaku, terjadilah padamu menurut iman. Yesus menegaskan karena tanggapan, keyakinan, kepercayaan, respon atas tawaran atau bahkan sapaan
Yesus kepada dua orang buta ini. Kita pun boleh menyadari bagaimana tanggapan kita, apakah kita tergerak dan yakin dengan kekaguman akan Allah yang menyelamatkan, maka bisa terjadi dalam setiap pengalaman hidup harian. Lebih-lebih mereka yang dalam situasi sulit, sakit yang begitu lama, bahkan dalam situasi sulit yang sudah berkepanjangan buat orang putus asa. Bila kita berserah dan seruan, Tuhan, kasihanilah kami, anak Daud. Bantu kita untuk bertekun, datang pada Yesus, mohon belas kasih. Karena belas kasih Allah yang bertanggung-tanggung. Allah sendiri yang menganugerahkan belas kasih. Dan kita menanggapi karena iman kita kepada Kristus. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas. Siapa saja merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, juga cita dalam pekerjaan dan pelayanan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus berkati.